Jangan lupa subscribe, like, and share. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, jamaah Maulid Nabi SAW, wabil khusus kepada Ketua Beserta Pengurus Masjid Al-Fajr, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir tanpa terkecuali, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Pada hari ini kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan peringatan Maulid pada malam hari ini di Masjid Al-Fajr. Dan kita laksanakan setelah salat maghrib. Jamaah jangan bimbang, jangan ragu. Kita mengadakan seperti ini tidak menyalahi daripada ketentuan ibadah kepada Allah. Walaupun isyaknya kita akhirkan, dan itu tidak menyalahi, tidak juga makruh dan tidak tercela, karena Nabi SAW biasa melaksanakan isyak diakhirkan. Bahkan Nabi pernah melaksanakan sepertiga awal, antara jam 9 dengan jam 10. Bahkan Nabi berkata, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, inilah waktu isyak, kata Rasulullah. Kira-kira jamaah kalau isyak berjamaah jam 9 berat atau tidak? Nah, itu makanya, maka kata Nabi lebih baik awal waktu. Nah, alhamdulillah malam ini kita peringatan Maulid dan jamaah tidak berubah sampai nanti insyaallah jam 8 kita isyak berjamaah. Janji jangan berubah ya. Nah, kalau jamaah tidak berubah, kita akan mendapatkan sunnah dari Nabi SAW, karena isyak diakhirkan berjamaah yang cukup berat kalau kita lakukan pada hari-hari biasanya. Tapi malam hari ini hari yang luar biasa yang kita lakukan beriringan dengan peringatan Maulid Nabi SAW. Karena bagaimanapun saya pernah majlis ta'lim mengajar sampai waktu jam 7 lewat. Ada jamaah yang lari, bahkan langsung berjamaah di belakang. Ya, sambil berkata, itu Ustaz tak tahu waktu, katanya. Dia bilang begitu. Ya sudah, karena sesuatu itu ada ilmu lebih enak. Kalau ada ilmu, insya Allah. Saya masih ingat betul waktu kami pergi haji 2016. Saya bertemu dengan Ustaz Alfian Ba'abud. Pas waktu rentang waktu kekosongan, ibadah sudah selesai kita laksanakan, bersiap-siap akan berangkat ke Madinah. Nah, 2 hari kosong, kata beliau, ayo kita datang ke rumah Syekh Maliki. Ada anaknya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Pergilah kami ke sana. Alhamdulillah dengan izin Allah ketemu dengan ulama-ulama, termasuklah Habib Umar bin Habis bin Syekh Abu Bakar. Di sana saya dapat cium tangan beliau, salam dan sebagainya. Pada maghrib baca Maulid, terus baca Maulid. Kalau saya ukur jam tangan ini, jam Indonesia, dari jam 6 sampai jam 9 baru isyak. Isyaknya diakhirkan. Selesai salawat, baca doa dan sebagainya, mahalul qiyam, baca doa, kemudian isyak berjamaah, kemudian baru makan. Kalau ulama seperti itu jam 9 isyak berjamaah, apa mungkin kita bisa menyalahkannya?
karena mereka punya dasar daripada hadis Nabi SAW. Alhamdulillah Masjid Al-Fajar tak ada lagi ada fitnah, karena udah paham ya. Cuman ada masjid-masjid yang lain kami lakukan seperti ini, itulah timbul fitnah ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah jauhkan fitnah di antara kita dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini persis hari H, malam 12 Rabiul Awal. Cuma harinya selisih. Di masa Nabi 12 Rabiul Awal bertepatan hari Senin. Nah, Senin kemarin. Tadi Senin terbenam matahari, berpindah sudah masuk hari Selasa. Masya Allah. Ada kelompok-kelompok yang anti maulid. Dia mengatakan maulid ini peringatan wafatnya Nabi. Benar. Nabi juga meninggal hari yang sama di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan bahwasanya kelahiran Nabi khilaf. Tak sepakat ulama. Iya. Tapi mayoritas ijma ulama, pendapat yang paling banyak menyatakan 12 Rabiul Awal. Kemudian wafat Nabi 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Siapa yang bilang kebetulan, maka secara akidah dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi lahir hari Senin, wafat juga hari Senin, itu bukan kebetulan, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Buka sejarah. Ya. Terkala Nabi ditanya dengan puasa hari Senin, apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari itu aku dilahirkan Senin, dan hari itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah menyebutkan wafat Nabi juga hari Senin, hijrah Nabi juga hari Senin, sampai di Madinah juga hari Senin. Tetapi Nabi dimakamkan hari Rabu. Masya Allah, hari Senin hari yang bersejarah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah tanggal 12 Rabiul Awal. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan hanya untuk menjalankan saja, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kepopuleran, untuk mencari harta dunia. Tidak, berbeda dengan kita ini. Nabi dakwah betul-betul mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai tugas sebagai kerasulan, Nabi pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong ini malu juga dengan Nabi. Apa sebab? Setelah ngomong ini dapat honor. Nah, itu terus terang saja. Seluruh ustaz sekarang kalau bicara maulid dapat honor. Bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya dah ngomong ini dapat berkah dari Rasulullah. Rezeki yang saya dapat ini pun dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau tahu taruh di mana wajah ini nanti menghadap Rasulullah? Malunya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tatkala Nabi dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siang hari Umar masuk ke kamar Rasul, ke rumah Nabi. Nabi lagi berbaring. Nabi memakai kain di atas pusat, badannya terbuka, tidur siang hari. Begitu mendengar salamnya Umar, Nabi pun bangun. Dan Umar melihat, aku melihat di belakang Nabi goresan-goresan bekas tikar yang dia tidur. Tikar terbuat daripada daun kurma. Ya Rasulullah, apa tidak mungkin kami carikan tempat tidur yang lebih baik dan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mali dunia ya Umar, mali ada dunia ya Umar. Untuk apa dunia ini bagiku ya Umar, kata Rasulullah SAW. Tapi orang Kisra, Rom, mereka hidup dalam kemewahan ya Rasulullah. Ya, ini dunia untuk mereka. Tapi kita disiapkan Allah nanti di akhirat lebih baik dari dunia ini. Begitulah Nabi memandang dunia ini. Beda dengan kita. Kita ibadah, tapi kita perlu dunia.
Nabi beribadah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas, Nabi kembali kepada Allah. 1 dinar pun Nabi tak menyimpan di rumahnya. Waktu Nabi sakit berat menjelang wafat beliau, ada 10 dinar disiapkan di rumahnya, sisa dari harta Rasulullah. Napas Nabi turun naik, sadar Nabi, ya Aisyah, tolong 10 dinar cepat selesaikan hari ini, kata Rasulullah. Aku tidak mau menghadap Allah 1 dinar pun masih menginap di rumahku, kata Nabi. Begitu Nabi wafat, 1 dinar tidak ada lagi di rumah. Itulah Nabi, hanya melaksanakan tugas. Cuma satu riwayat Nabi menyatakan, hubbiba ilayya dunyakum thalath. Kalaupun aku di dunia ada sesuatu yang disenangi kepadaku, 3 macam di dunia ini, 3 saja yang aku senangi, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, atif, wangi-wangian. Yang kedua, an-nisa, istri yang salihah. Yang ketiga, waju'ilat qurratu fi 'aini, waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan mata hatiku sejuk dalam ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kata Nabi, yang aku senang di dunia ini. Pertama, wangi-wangian. Nabi senang wangi-wangian, padahal keringat Nabi wangi. Tak terpungkiri, istri Nabi melihat Nabi tidur di siang hari, dikerik sama Rasulullah keringat Rasulullah. Maaf, dikerik oleh istri Rasulullah keringatnya Rasulullah. Sampai Nabi tersadar dari tidur, untuk apa kau ambil keringatku? Kami pakai untuk wangi-wangian ya Rasulullah. Keringat Nabi wangi, tapi Nabi pakai minyak wangi. Alhamdulillah malam ini kita mewujudkan kesenangan Nabi SAW. Kita sempurnakan minyak wangi. Nah, Pak Usu Kamil itu besar fadilahnya, bagikan minyak wangi. Ingat, kalau dibagikan minyak wangi jangan menolak. Karena Rasulullah, kata sahabat, tak pernah menolak kalau diberi minyak wangi. Walaupun cuma disemprotkan, walaupun cuma dioleskan, ambil. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada saya punya kawan dioleskan, saya minta 1 botol, tak mau dikasih. Cukup dioleskan ya Ustaz, biar bagi-bagi ramai yang banyak dapat. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Yang penting sedikit pun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari jamaah sekalian, berkumpul seperti ini sunnah pakai minyak wangi. Kalau waktu subuh saya ibadah, Pak Haji Idris tuh sering dioleskan yang aslinya minyak wangi. Masya Allah, saya tak bisa menolak walaupun baunya tak cocok. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ingat, jangan kecewakan orang memberi kita wangi-wangian. Ambil saja, letakkan di tangan. Nah, itulah wangi-wangian. Kenapa? Imam Syafi'i berkata, siapa yang wangi, cerdas akalnya, kata Imam Syafi'i. Siapa yang wangi, didatangi dan dekati oleh para malaikat. Maulid juga begitu, malaikat berdatangan dengan wangi-wangian. Bahkan tidak untuk kemungkinan kita wangi-wangian khusyuk mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, insya Allah akan terasa di hati kita seolah-olah kita berada bersama Nabi kita Muhammad SAW. Biarlah mereka tak percaya, mereka tak merasakan, maka tak tahu. Kata ulama ahli tasawuf, lam yazuq lam yadri. Siapa tak merasakan, dia tak tahu. Berkuar-kuar silakan. Ini bukan masalah dalil pakai akal, tidak, ini pakai rasa. Kalau ada rasa, begitulah. Nikmat bermaulid hanya dirasakan bagi orang yang menyenangi maulid. Yang anti maulid selamanya seperti itulah. Dan saya khawatir jangan sampai dia yaumul qiyamah nanti dia sulit untuk berhadapan dengan Nabi SAW. Apa sebab? Nabi Isa gembira lahirnya Nabi SAW. Seluruh Nabi mengetahui kehadiran Nabi. Nabi Adam telah tahu kemuliaan Rasulullah SAW. Masa kita tidak gembira kelahiran Nabi? Mana nikmat yang paling besar? Ulama sepakat nikmat yang terbesar bagi kita umat ini adalah munculnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan lahir Nabi Muhammad kita kenal Allah. Lahir Nabi Muhammad kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan lahir Nabi Muhammad SAW kita tahu mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Kalau tanpa Nabi, siapa kita sekarang ini?
Mungkin kita hidup zaman jahiliyah, bukan hanya jahiliyah di Arab, kita pun jahiliyah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Pak jamaah sekalian, ini tidak main-main. Nikmat peringatan Maulid ini besar bagi kita. Hari ini kita merasakan dikembalikan lagi sejauh mana kita ikut Nabi. Maka dari itu Nabi menyenangi dunia, kata Nabi, wangi-wangi. Yang kedua kata Nabi bilang apa? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. An-nisa, istri yang baik, istri yang salihah. Ikutlah Nabi, carilah istri yang salihah. Dapat istri yang salihah, insya-Allah rumah tangga kita berkah. Istri yang salihah itu yang mengerti posisi suami. Waktu suaminya rezekinya lapang, dia bisa bersyukur kepada Allah. Waktu rezekinya pas-pasan, dia bisa bersabar. Dan dia menjaga diri tatkala tidak ada suaminya, dan dia menyenangkan pandangan suaminya. Itulah Nabi SAW. Kesenangan aku tatkala aku dihibur oleh istri-istriku yang saleh. Cari istri, kata Nabi. 4 perempuan itu dinikahi. Pertama, kecantikannya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, agama. Nabi letakkan agama yang keempat. Kata Nabi, ambil yang keempat, taribat yadak, kau akan beruntung, kata Nabi SAW. Cari perempuan yang salihah. Yang belum berumah tangga, carilah pendamping yang salihah. Yang udah ada istri, cukuplah satu pun tak habis, tak selesai. Ya, yang penting kalau mereka tidak taat, doakan bimbing mereka jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, kesejukan mata hatiku dalam salat, kata Nabi. Ju'ilat qurratu fi 'aini fi salat. Dijadikan Allah hatiku tenang dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, salat kita ini jauh dibandingkan dengan salat Nabi. Salat Nabi itulah salat yang paling tinggi nilainya. Kita boleh jadi khusyuk waktu takbir, tapi waktu iftitah entah kemana pikiran. Baca Al-Fatihah, ingat lagi, baca surat, pergi lagi pikiran. Itulah ibadah kita. Tapi alhamdulillah, selama masih ada ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun 10%. Begitu dari kitab An-Sa'idin Niyah, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan, Rasulullah menyatakan umatku salatnya khusyuknya usrun, 10% khusyuk, sudah termasuk kategori yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Apalagi 20%, apalagi 30%. Tapi salat Nabi full dari takbir sampai salam, dia bertemu dengan Tuhan. Pernah pada suatu malam, pas giliran lagi datang ke rumahku, kata Aisyah, Nabi bergilir datang ke rumah istri beliau. Sampailah ke rumah Aisyah gilirannya, Nabi duduk di samping Aisyah. Ya Aisyah, malam ini aku sadar, malam ini harus menginap tidur bersamamu, tapi malam ini aku rasakan hatiku ingin menyembah Tuhanku full satu malam. Apakah kau izinkan aku? Tertunduk Aisyah. Bagaimana tak tertunduk? 9 hari baru ketemu. Istri 9 orang. 9 hari baru ketemu. Kepengen tidur dengan suami, tapi suami minta izin mau ibadah. Itulah Rasulullah minta izin dengan istri. Karena itu hak istri. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku senang dekat dengan engkau, dan aku juga senang kalau engkau menyembah Tuhanmu. Dapat izin dari istri, senanglah Nabi. Nabi pun berwudu. Tatkala berwudu, Nabi salat lama berdiri, lama rukuk, dan lama sujud. Berapa lama sujud Nabi? Kata Aisyah, seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Sujud Nabi setiap sujudnya 10 menit. Coba baca Al-Quran 50 ayat, Yasin 83 ayat, kita baca selesai 15 menit. Kalau kita hilangkan 30 ayat, sisakan 50, 10 menit sujud. Nabi sujud 10 menit, 2 rakaat 4 kali sujud, berarti berapa itu? 80 menit, 1 jam lebih untuk sujudnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan sujud terakhir
Aku bimbang kerana Nabi tak bangkit dari sujudnya. Dan aku bimbang, kata Aisyah, jangan-jangan Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Aisyah mendekat dan disentuh kaki Nabi SAW. Begitu aku sentuh, kata Aisyah, Nabi pun angkat dari sujud. Allahu Akbar. Aku pun tenang. Ternyata suamiku masih hidup. Karena lamanya sujudnya Rasulullah. Dan aku lihat lantai basah karena dia menangis di hadapan Allah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa kau capekkan ibadah begitu banyak? Padahal dosamu diampunkan Allah, yang awal, yang akhir, yang akan datang pun diampunkan Allah. Afala ana abdan syakura, kata Nabi, apa aku tak boleh jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah Bapak Ibu, coba lihat ucapan Nabi, apakah aku tak boleh jadi hamba yang bersyukur? Nabi merasakan nikmat diciptakan Allah sebagai utusan, diberi iman, kemantapan iman, bisa kenal Allah, dipilih oleh Allah. Itu nikmat yang tak bisa dibayar oleh Rasulullah. Maka inilah aku wujudkan syukurku, aku memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, siapa yang tak salat berarti dia tidak bersyukur atas wujud yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita zalim terhadap diri kita. Apa sebab? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi kita diciptakan, kita ibadah dan mengenal Tuhan yang kita sembah. Jangan biarkan keluarga kita dalam kelalaian. Ingatkan mereka. Kasihan kita, misi diciptakan Allah ibadah, yang tak ibadah, na'udzubillah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Apa rupanya hewan? Makan, minum, rumah tangga, punya anak, tua, mati. Hewan lah kita. Kita tak seperti manusia yang dijanjikan Allah sebagai manusia yang sempurna. Ternyata kita menyalahi tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tiga hal inilah yang aku bertahan di dunia, kata Rasulullah. Yang lainnya tidak ada di hatiku. Dia senang dengan wangi-wanginya, dia senang dengan istri yang salehah, dan dia senang, Rasulullah senang tatkala memperbanyak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak Rasul. Jadikan hidup ini sarana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal. Ingat, saya rambut juga sudah putih 50 tahun ke atas. Tak lama lagi kontrak hidup kita di dunia ini. Apa yang kita cari? Jangan sampai kita menyesal di alam barzakh. Kita minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Tuhan, aku baru melihat dalam kubur, aku baru mendengar dalam kubur, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin jadi orang yang saleh. Semuanya begitu. Masuk dalam kubur menyesal, ingin kembali ke dunia ibadah. Namun saja hidup cuma sekali. Yang menyesal, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang kafir. Yang menyesal orang-orang munafik. Yang menyesal termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing Allah. Ya, dengan berkah maulid ini kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengenal Allah, ibadah istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi apapun jamaah sekalian, waktu kita sehat jangan lupa sujud kepada Allah. Waktu kita sakit sujud kepada Allah untuk kemampuan kita. Tak mampu kita berdiri, kita duduk. Tak mampu kita duduk berbaring, berbaring ke kanan, tak mampu berbaring ke kiri. Tak mampu berbaring ke kiri, terletak menghadap kiblat, diganjal dengan bantal, isyarat dengan kepala. Dengan isyarat kepala tidak mampu, isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata tak mampu digerakkan, isyarat dengan hati. Inilah yang terakhir. Kalau hati sudah tak berfungsi, kita sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, jangankan tinggalkan ibadah selama akal kita masih berfungsi. Apapun keadaannya, mudah-mudahan kita mati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta
hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Mudah-mudahan meninggal dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, cukup sudah habis sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya Allah, bagimu pujian ya Allah, bagimu syukur atas nikmat yang diberikan kepada kami. Bagimu ya Allah keutamaan yang kau berikan kepada kami. Kebaikanmu ya Allah senantiasa kepada kami. Kau tak bosan memberi kami nikmat yang begitu banyak ya Allah, terutama nikmat iman kau titipkan di hati kami ya Allah. Dan jangan kau cabut ya Allah iman kami ya, kecuali kau matikan kami dalam husnul khatimah. Kematian yang membawa iman ya Allah, kematian dengan la ilaha illallah. Kau titipkan nikmat Islam kepada kami ya Allah. Kau kuatkan kami ibadah rukuk dan sujud kepadamu ya Allah. Istiqamahkan tubuh kami menyembah kepadamu ya Allah, sampai datangnya kematian menyebut kepada kami ya Allah. Kau titipkan kepada kami ya Allah nikmat ihsan ya Rabb. Ihsan di mana kami beribadah, kami yakin ya Allah, kami sadar Kau senantiasa mengawasi kami, Kau senantiasa melihat kami dimanapun kami berada. Ya Allah, jadikan nikmat ini menyertai kami ya Allah, sehingga kami takut bermaksiat kepadamu ya Rabb, sehingga kami takut melaksanakan penyelewengan di hadapanmu ya Allah, sehingga kami takut maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau beri kami nikmat rezeki ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk menyisihkan rezeki kami di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin, agar rezeki kami Kau berkahi ya Allah. Kau beri kami nikmat ya Allah, anak-anak yang baik yang sehat ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jagalah anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jagalah mereka dari maksiat ya Rabb. Jagalah mereka tak kala mereka berpisah dari kami ya Allah, dan kami bisa memperhatikan tanggal bersama kami ya Allah. Namun terkala ia jauh dari kami ya Allah, kami titipkan kepada Kau ya Rabb. Kaulah sebagai pengawas, sebaik-baik pengawas terhadap anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah mereka jalan yang baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati umat Nabi Muhammad, berkahi umat Nabi Muhammad dengan berkah Nabi kami Muhammad, dan jadikan kami sebaik-baik hal daripada umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah, yang sakit sembuhkan mereka ya Allah, yang sakit sabarkan mereka ya Arhamar Rahimin. Yang fakir ya Allah, cukupkan rezeki yang halal kepada mereka ya Allah. Yang fakir mereka, cukupkan rezeki yang halal kepada mereka ya Arhamar Rahimin, dengan berkah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang bodoh di antara kami dan mereka ya Allah, berilah ilmu bermanfaat kepada mereka dan kami ya Arhamar Rahimin, agar kami senantiasa kenal kepadamu dan kenal dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, inna hadza du'a wa alaikal ijabah. Inilah doa kami ya Allah, Kau mengijabah doa kami ya Allah, sebagaimana Kau ijabah doa-doa para nabi, sebagaimana Kau ijabah doa-doa hamba-Mu yang saleh. Ya man ajaba da'wat Zakaria, ya man qabila tasbih Musa bin Matta, isma' du'ana ya Allah, wa la tuhayyib raja'ana ya Rabb, isma' du'ana ya Arhamar Rahimin. Wahai yang mengabulkan doa Nabi Zakaria, wahai yang mengabulkan tasbih Nabi Yunus alaihissalam, maka ya Allah dengarkan doa kami, sampaikan harapan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada balak bencana negeri kami ya Arhamar Rahimin. Jauhkan musibah pada negeri ini ya Allah ya Tuhan kami. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, agar mereka kembali ke jalan-Mu ya Rabb, agar mereka tahu ya Allah
Allah mana yang hak dan mana yang batil. Ya Allah beri hidayah kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah tolonglah ulama-ulama kami ya Arhamar Rahimin, istiqamahkan mereka ya Allah, jauhkan fitnah dari mereka ya Allah, yang dizalimi ya Allah tolonglah mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami meminta doa ya Allah, Engkau yang mengijabah. Kami tak kuat ya Allah, Kau maha kuat, dan kami lemah ya Arhamar Rahimin. Allahumma hadda du'a walikal ijabah. Ya Tuhan kami, inilah doa kami ya Kau mengijabah doa kami ya Arhamar Rahimin, dengan berkah dan sifat-Mu, dengan berkah kekuasaan-Mu ya Allah, dengan berkah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah wali-wali-Mu ya Allah, dengan berkah guru-guru kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.